Malam hari ini hamba Tuhan yang hadir, yang akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Teni Landena dari Philadelphia, USA, yang akan membawakan tema persekutuan. Untuk itu, waktu kami serahkan kepada Pak Pendeta Teni Landena. Silakan Bapak. Baik, oke. Saya mengucapkan selamat di sana, selamat malam buat Bapak, Ibu, saudara-saudara semua bergabung di dalam persekutuan yang indah ini. Kalau saya lihat nama yang ada di tampilan di Zoom ini tidak asing lagi. Saya kira kita sudah bertemu berkali-kali. Saya baru tiba dari Indonesia, 24 hari berada di Indonesia. Sekalian berlibur juga, tapi juga ada beberapa permohonan pelayanan yang tidak bisa saya tolak. Jadi sebenarnya baru kembali ke Philadelphia, ada beberapa tugas penting yang sudah harus saya kerjakan. Kita akan adakan acara IPLS, Indonesian Pastor Leaders Summit, yang kelima, itu kegiatan tahunan. Dan kali ini akan diadakan di New Jersey, yang akan dihadiri oleh para pendeta Indonesia dan para pemimpin. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari mau datang juga silahkan. Nanti informasi lengkap akan saya berikan atau ya saya share. Dan memang IPLS ini punya satu visi, yaitu sinergi for high impact, sinergi. Dan kata sinergi inilah juga yang akan saya sedikit jelaskan atau yang akan saya pakai untuk menjelaskan di dalam topik khotbah yang diberikan kepada saya tentang fellowship atau koinonia. Kita akan membaca dulu firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan. Kita amati atau perhatikan kalimat saling, kata saling. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini ayat yang luar biasa untuk mendorong semua orang percaya supaya bisa masuk di dalam fellowship, terkoneksi satu dengan yang lain, untuk senantiasa mengalami kekuatan dan juga supaya kita bisa berkontribusi di dalam kehidupan kita. Saudara, satu waktu di musim dingin, ada seorang pendeta yang mengunjungi salah satu jemaatnya yang sudah lama atau sudah bertahun-tahun tidak pernah hadir dalam ibadat. Dan pendeta itu datang ke rumahnya, ya suasananya agak kaku, tidak terlalu disambut dengan baik. Karena mungkin si jemaat ini merasa juga tidak enak sebab sudah bertahun-tahun tidak lagi beribadah. Mereka duduk di tumpukan api, di api unggun di dalam rumah. Mereka duduk dan untuk beberapa saat atau beberapa waktu tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka karena saling kagok. Dan sementara si pendeta ini mulai mengambil satu potongan kayu dan potongan kayu yang lain ditaruh tumpukan api itu, kemudian dia mulai berbicara bahwa kehidupan kekristenan orang percaya itulah seperti ini. Jika tumpukan kayu ini, satu dari tumpukan kayu ini saya ambil dari tumpukan kayu yang lain, maka tidak akan lama kayu itu akan menjadi dingin dan tidak akan ada api. Tetapi jika tumpukan kayu ini dijadikan satu di situ, terbakar bersama-sama, itu akan memberikan kehangatan yang luar biasa. Dan dengan apa yang diucapkan tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, dia tidak berkhotbah, tetapi kemudian jemaat yang sudah lama meninggalkan Tuhan ini, kemudian tersentak dan dia pikir itulah the best preaching, the best sermon yang dia dengar, bahwa itulah keadaan manusia jika tidak
terkumpulkan, tidak bersatu, tidak bersama-sama dengan kayu-kayu yang lain dalam api unggun, maka lambat atau cepat akan menjadi dingin dan tidak lagi ada api. Nah, kehidupan kekristenan itu harus tetap memiliki api iman, api kasih, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk mengasihi Tuhan. Dan saya pikir di dalam hidup ini tidak satu orang pun yang merasa bahwa dia lebih kuat, lebih super, lebih hebat, lebih pintar, lebih bisa bertahan dibandingkan dengan yang lain, tanpa satu keterikatan, tanpa satu keterhubungan, tanpa satu persekutuan. Di dalam persekutuan itu menunjukkan bahwa ketika kita involved, ketika kita terlibat dalam persekutuan, itu menunjukkan bahwa we need someone else. Kita membutuhkan satu dengan yang lain untuk saling encourage satu dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tadi, di dalam ayat tadi, dikatakan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Ini sangat benar, ini luar biasa. Bahwa ketika kita berada dalam suatu fellowship, persekutuan, kita akan memberikan kontribusi untuk saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih. Nah, saya ingin memberikan kepada kita juga lebih jauh gambaran tentang apa itu sebenarnya persekutuan, apa itu persekutuan atau koinonia. Ya, kita lihat di sini. Ya, saya kasih gambaran di sini. Oke. Fellowship atau persekutuan ya, koinonia. Nah, kata untuk fellowship adalah koinonia. Itu berarti to have in common or to share, partnering with, ya, berpartner dengan yang lain. Bahkan bukan cuma itu saja, tapi participating in. Artinya ada kontribusi di dalam persekutuan itu. Sharing, ini jelas ya, saling membagikan. Being a part, menjadi bagian atau sacrificially contributing to. Dengan ada kontribusi yang dengan usaha atau ada sacrifice dalam mengkontribusi sesuatu kepada yang lain. Nah, kita lihat corak kehidupan seperti ini adalah ciri-ciri gereja mula-mula yang selalu taat untuk berfellowship. Kita bisa membaca itu dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Kita menemukan di situ. Saya tidak baca ayat itu. Tapi kita menemukan dalam ayat itu bagaimana karakteristik, bagaimana cara hidup gereja mula-mula, bahwa mereka sangat menekankan dan mereka sangat percaya the power of koinonia, the power of fellowship, kekuatan dari fellowship. Dan itulah yang menyebabkan gereja mula-mula menjadi gereja yang on fire, gereja yang kuat, gereja yang tahan uji, gereja yang mampu menghadapi setiap tantangan-tantangan yang begitu sadis, penganiayaan-penganiayaan yang mengerikan, dan mereka tetap berdiri tinggal di dalam iman, berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. What is the secret? Rahasianya adalah karena mereka benar-benar mempraktekkan kehidupan koinonia di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya di sini pun juga saya mengkoordinasi pelayanan ini untuk Indonesian Pastor Connection. Tujuannya adalah kita bersinergi satu dengan yang lain, karena kita tahu tidak ada gereja yang tidak ada seorang pun yang menganggap dirinya lebih kuat dari yang lain. Kita butuh satu dengan yang lain. Saya mau bilang begini, sekarang ini yang dibutuhkan adalah kolaboratif leadership, bukan celebrity leadership. Mungkin waktu-waktu yang lalu kita bisa melihat ada seorang yang mempunyai karisma, dia dikenal, bahkan mungkin orang bisa mengkultus individukan dia, celebrity leadership. Tetapi kenyataannya kita melihat, bahkan itu sudah ada di mata kita, di Indonesia juga barangkali kita bisa melihat orang-orang yang tadinya berorientasi kepada celebrity leadership, kepemimpinan yang bersifat selebriti karena kehebatan dia, akhirnya mulai rontok satu dengan yang lain. Di sini kita butuhkan kolaboratif, apalagi pada masa COVID. Kita butuhkan kolaboratif leadership. Nah, di sini saya kira dalam persekutuan kita ini, saya yakin kita tidak datang dari satu gereja saja. Pasti ada gereja-gereja yang lain. Inilah yang kita sebutkan kolaboratif fellowship, kolaboratif leadership. Kepemimpinan yang berkolaborasi satu dengan yang lain. Karena kita butuh pengalaman, kita butuh sharing dari satu dengan yang lain.
Nah, gereja mula-mula seperti itu. Mari kita lihat lebih jauh ya. Dijelaskan begini, koinonia is the participation in works of the gospel, karya Injil dan charity towards others. It is the sharing in the body of Christ and the contribution of whatever blessing one has with others. Ini luar biasa. Artinya ketika kita mempraktekkan kehidupan koinonia, kita sedang mempraktekkan kehidupan di mana kita berkontribusi satu dengan yang lain, bahkan kontribusi of whatever blessing, kontribusi tentang berkat apa saja yang seseorang memiliki untuk dibagikan kepada orang lain. It is also a deep kedalaman, committed fellowship. Kehidupan persekutuan yang committed, bukan asal-asalan, bukan sekedar bersekutu, tapi sebuah committed, deep fellowship between Christ and his believers as well as believers with one another. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa fellowship itu, koinonia itu adalah sebuah kehidupan di mana kita membangun sebuah kehidupan yang dalam dan sebuah kehidupan yang committed satu dengan yang lain. Ada interaksi, ada saling kontribusi, dan ini berarti inilah praktek kehidupan yang sesungguhnya. Sebuah gereja atau sebuah persekutuan Kristen, kalau yang terjadi adalah sebuah kegiatan yang satu arah, maka saya kira gereja ini tidak akan kuat. Misalnya, kalau kita datang ke gereja, kita hanya mendengar satu khotbah saja. Kita cuma datang mengandalkan pengkhotbah, ya kalau pengkhotbah itu ganteng, pengkhotbah itu luar biasa, pengkhotbah itu punya nama, banyak orang senang datang ke situ. Tapi kita belum tahu apakah kehadiran jemaat itu akan mendorong satu dengan yang lain, atau sebenarnya hanya merupakan social gathering, ketemu satu orang yang hebat, dan that's it, sampai di situ. Tetapi sebenarnya inti atau tujuan dari fellowship itu tidak kena. Karena apa? Sebuah gereja dalam konteks koinonia atau fellowship itu punya tujuan untuk satu dengan yang lain saling membagi, saling berkontribusi, saling menguatkan, saling mendukung, sehingga ada sinergi yang kuat dan memberikan dampak yang hebat dan membangkitkan sebuah power yang lebih dari sebelumnya. Tetapi yang kita lihat adalah jika itu hanya cuma satu arah, misalnya sekarang saya cuma berbicara nih satu arah, maka ini sebenarnya belum kita sebutkan pertemuan atau yang disebut koinonia. Mungkin bisa saja kita sebutkan tentang sebuah pertemuan biasa, seminar atau sebagainya. Tetapi inti, kunci dari fellowship, kunci dari koinonia atau persekutuan itu, tujuannya adalah di situ ada interaksi, ada kata saling di situ, ada kontribusi, bahkan sacrificially. Kontribusinya tuh benar-benar serius, dan ada committed yang luar biasa satu dengan yang lain untuk saling meneguhkan, saling memberikan, saling membangun, saling meneguhkan, saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita suka dengar istilah PK atau tenaga kuda, karena itu sebuah kekuatan yang diambil dari tenaga kuda. Nah, satu kuda itu katanya, satu kuda itu bisa menarik 2 ton. Satu kuda bisa menarik 2 ton beban. Nah, pertanyaan yang berikut adalah, jika 2 kuda, kira-kira berapa ton beban yang bisa ditarik atau diangkut? Apakah 4 ton? Apakah 8 ton? Satu kuda kononnya bisa mengangkut atau menarik, membawa 2 ton beban. Kalau 2 kuda, kira-kira berapa ton yang berapa ton yang kuda itu akan bisa bawa? Mungkin kita berpikir secara logis, oh kalau 2 ton, maka 2 kuda pasti 4 ton. Tetapi ternyata di luar yang kita bisa bayangkan. Sebab sudah dilakukan pengujian, ternyata 2 kuda bisa mengangkut atau menarik atau membawa 22 ton beban. Saudara bisa lihat di situ. Sebuah sinergi yang memberikan manfaat yang double. Sebuah kekuatan yang memberikan hasil yang maksimal. Untuk itu, di dalam sebuah koinonia atau persekutuan harus terjadi sebuah kekuatan yang disinergi yang menghasilkan menghasilkan hasil yang maksimal, menghasilkan pertumbuhan, menghasilkan dampak,
Makanya firman Tuhan ini jelas berkata di dalam yang kita baca tadi. Dikatakan di situ, marilah kita saling menasihati. Artinya di dalam fellowship dikatakan saling menasihati ini artinya saling encourage, saling menginspirasi. Kemudian dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata semakin giat ini menunjukkan akselerasi, menunjukkan power, menunjukkan kemampuan, menunjukkan semangat hasil dari pertemuan 2 atau 3 orang lebih di dalam apa yang kita sebut koinonia. Jadi koinonia itu akan mempunyai makna dan mempunyai arti yang luar biasa jika kita lihat hasilnya adalah seperti tadi. Karena itu, jika Bapak Ibu kita semua ini bersatu di dalam doa, bersatu dalam fellowship, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menginspirasi, maka kita akan mengalami akselerasi, kita akan mengalami energi rohani yang lebih kuat, lebih besar, dan mencapai hasil yang lebih maksimal. Makanya di situ juga di dalam ayat yang ke-24 tadi, Ibrani pasal 10 mengatakan, marilah kita saling. Tidak dikatakan, marilah seorang memperhatikan yang lain. Marilah seorang mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Tapi dikatakan, marilah kita saling. Ada interaksi. Ada kegiatan, ada aksi yang dilakukan dari dua belah pihak atau lebih. Tidak hanya satu orang saja yang dituntut untuk berbuat sesuatu. Inilah sebenarnya jiwa dari koinonia. Inilah sebenarnya tujuan dari koinonia. Kita saling meneguhkan, menguatkan satu dengan yang lain supaya kita bisa mengalami hasil yang lebih maksimal. Makanya di dalam persekutuan yang kita lakukan di Amerika ini namanya Indonesian Pastor Connection, mempunyai slogan sinergi for high impact. Sebab saya percaya ketika ada sinergi, kita akan mengalami impact yang luar biasa. Katakanlah begini, Bapak Ibu, kalau matahari itu dia bercahaya, dia bersinar ke bawah, mungkin kita akan bisa mendapatkan efek atau dampak atau impact yang lebih besar ketika semua sinergi itu, kekuatan atau energi dari matahari itu disinergi. Energinya digabungkan bersama-sama. Lalu kita ambil kaca pembesar. Energi dari matahari kita sinergi. Kita gabungkan energi ini menjadi satu, terfokus di kaca pembesar. Apa yang terjadi ketika kita taruh kertas di bawah kaca pembesar ini atau rumput kering, sebentar lagi bisa rumput kering ini akan terbakar atau kertas ini akan terbakar. Coba kita perhatikan. Itu tidak terjadi ketika hanya matahari dengan energi yang besar secara terbuka memanasi bumi ini. Tidak terjadi hal yang lebih hebat ini. Tapi ketika energi matahari kita sinergikan, kita satukan, kita fokuskan menjadi satu kekuatan, maka dampaknya kita lihat amazing. Kita bisa lihat sebuah api, kita bisa lihat dampak yang maksimal. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari. Satu Teni Landena tidak akan bisa memberikan dampak yang besar, tetapi Teni Landena gabung dengan yang lain-lain. Dan energi kekuatan kita bersatu, maka akhirnya kita bisa melihat hasil dari kolaborasi atau dari koinonia, dari persekutuan, dari hubungan ini memberikan dampak yang luar biasa. Karena itu juga di dalam Alkitab berkata, jikalau ada yang sakit, maka mari kita saling mendoakan. Dan biasanya seperti begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Doa secara korporatif, ada doa secara personal, tetapi juga ada doa secara korporatif. Doa secara personal itu bagus. Tetapi bukankah kita melihat hasil yang amazing, hasil yang luar biasa ketika kita melakukan doa secara korporatif. Makanya tidak bisa kita menganggap remeh doa-doa bersama. Itu tidak bisa kita remehkan. Sebab firman Tuhan berkata di mana 2-3 orang berimpun menyebut namaku, Tuhan ada di situ dan apa yang kita minta dia kasih. Artinya inilah the power of unity, the power of koinonia. Ketika kita bersatu, maka Tuhan sudah menjanjikan dan Tuhan sudah menjamin akan ada kekuatan yang luar biasa. Nah, tetapi sayang sekali pada saat itu di dalam surat Ibrani ini mengingatkan ada juga orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu atau menjauhkan diri dari koinonia, dari fellowship.
Rupanya ada orang yang menjauhkan diri untuk alasan-alasan tertentu. Mungkin karena kesibukan dia, mungkin karena keduniawian, atau mungkin sesuatu yang lain. Nah, akhirnya satu kali kita mengundurkan diri, atau satu kali kita tidak hadir dalam pertemuan ibadah, dua kali kita tidak hadir dalam pertemuan ibadah, akhirnya itu menjadi kebiasaan. Makanya firman Allah berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi beberapa orang sudah menjadi tabiat, sudah membiasakan diri dari satu kali absen beribadah, dua kali absen beribadah. Makanya orang bilang dalam research, kalau orang sudah 2-3 kali absen dalam beribadah, itu akhirnya jadi sebuah kebiasaan bagi dia. Waktu saudara cinta mula-mula kepada Tuhan, kita punya gairah, kita punya semangat yang luar biasa, kita punya gairah luar biasa untuk beribadah kepada Tuhan. Kita kepingin tidak berakhir, tidak segera berakhir pertemuan kita. Kita merasa ibadah 2 jam terlalu singkat. Tetapi ketika hati kita sudah tawar, kita merasa ibadah 5 menit itu sudah seperti 5 jam. Setelah itu kita mulai malas dan kemudian kita mulai mengundurkan diri, tidak bersekutu. 1 kali, 2 kali, setelah 3 kali, pertama kali 1 kali kita merasa ada perasaan tidak enak. Karena tidak biasa, dulu kita beribadah, sekarang kita tidak beribadah. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari pergi ke suatu tempat dan di tempat itu tidak ada gereja, saudara biasanya hari Minggu ke gereja, tapi ketika itu tidak ada gereja, bagaimana perasaan kita? Rasa kosong begitu, kita rasa nggak enak. Itu bagi mereka masih mencintai Tuhan, hatinya masih berapi-api buat Tuhan. Tapi kalau kita sudah 2-3 kali absen dalam ibadah, akhirnya menjadi kebiasaan. Dan ini yang kita bisa melihat hasil yang kita bisa dapat dari COVID. Setelah COVID terjadi, orang akhirnya tidak dipertemukan secara in person. Saya masih percaya bahwa yang disebut koinonia itu in person, bukan hanya lewat Zoom saja. Saya masih percaya bahwa itu ada persekutuan yang ya, secara ini koinonia itu di situ. Ada pertemuan karena kita bisa lihat tadi di dalam apa namanya? Di dalam definisi tadi to share, to have in common, partnering with, participating in, being a part. Nah, saudara-saudaraku, tapi setelah kondisi COVID tadi, akhirnya orang mulai beribadah, tapi orang mulai tidak beribadah secara in person. Nah, di situ orang mulai meragukan di mana kualitas ibadah itu. Apakah ketika ibadah yang online itu memberikan dampak yang besar atau tidak rasa menggigit atau apinya seperti ketika bertemu satu dengan yang lain. Nah, apa yang terjadi? Banyak gereja mengalami, sampai sekarang juga masih saya mendengar banyak cerita, selesai COVID, orangnya yang harusnya kumpul bisa kembali lagi beribadah normal seperti sebelumnya. Ternyata mereka sudah tidak lagi kembali. Berapa persen? Barangkali ada sekian persen, mungkin lebih dari 50-60% waktu itu yang sudah tidak lagi kembali beribadah karena mereka sudah terbiasa tidak beribadah secara in person. Jadi mereka tidak kembali lagi. Dan akhirnya kita tidak lagi tahu apakah kualitas ibadah yang dilakukan, kualitas persekutuan yang dilakukan itu adalah kualitas yang bagus, atau orang hanya menonton ibadah yang hanya cepat bisa mengganti-gantikan channel. Sehingga akhirnya tidak ada kedalaman di dalam pemahaman firman Tuhan. Sebab khotbah-khotbah yang dilakukan secara online, rumusnya harus singkat, padat, jelas. Sehingga kadang-kadang kalau kepanjangan orang bosan dan mungkin mereka akan menggantikan channelnya. Tapi dampaknya orang tidak lagi masuk lebih dalam. Dan lebih dari itu seperti saya katakan bahwa perlu ada committed, perlu ada saling membagi, dan itu yang sudah tidak kita lihat lagi. Kita bisa melakukan beberapa hal lewat online, tapi kita tidak bisa melakukan banyak hal lewat online. Karena dalam konsep koinonia, konsep fellowship itu dikatakan sacrificially contributing. Sacrificially contributing. Ini perlu sekali. Bagaimana kita menjadi bagian dalam sesuatu dan kita saling mengkontribusi satu dengan yang lain. Jadi mungkin dalam beberapa hal kita bisa lakukan itu, saling melakukan sesuatu, tetapi akan sangat limited dibandingkan
dengan orang masuk di dalam sebuah koinonia, di mana kita bisa bertatap muka, kita bisa langsung mendorong, memberikan sentuhan-sentuhan yang pasti itu beda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kadang-kadang ada orang punya masalah. Ketika dia punya masalah, minta konseling. Kadang-kadang kita tidak perlu memberikan khotbah panjang lebar atau nasihat panjang lebar. Kadang-kadang orang seperti itu, barangkali kita cuma menyentuh tangan kita di pundaknya, tapi kemudian dia nangis dan dia merasa bahwa persoalannya dijawab. Bukankah seperti itu secara psikologis? Itu tidak bisa kita lakukan ketika kita lakukan terbatas, ketika kita lakukan secara online. Nah, itu sebabnya mari kita belajar bersama-sama dalam hal persekutuan ini. Mari kita tingkatkan kehidupan fellowship kita dengan satu dengan yang lain, dan kita ambil keputusan, oke, saya mau bangun di hidup saya membagikan hidup saya mau menolong satu dengan yang lain, saya mau menasihati satu dengan yang lain, saya mau mendoakan satu yang lain. Paling tidak itu yang kita lakukan. Dengan demikian kita sedang mempraktekkan prinsip dari koinonia. Prinsip dari koinonia, saling membagi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberikan semangat, saling memberikan inspirasi. Itulah prinsip dari koinonia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya berharap kita tetap bersatu, saling mendoakan satu dengan yang lain, support satu dengan yang lain. Tuhan berkati, saya serahkan kembali kepada Ibu Ayu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab ide mulai Tuhan untuk mempersatukan kami satu dengan yang lain di dalam sebuah persekutuan yang indah, koinonia, untuk saling kami membagikan hidup kami, saling mengingatkan, saling menasihati, saling mendoakan, saling menginspirasi, sehingga kami dapat merasakan dampak yang luar biasa. Ketika dua kekuatan bisa bersinergi, maka kami akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang kami belajar hari ini ya Tuhan. Biarlah bawa kami Tuhan, tolong kami Tuhan semuanya, supaya kami boleh mempraktekkan fellowship kami, persekutuan satu dengan yang lain. Hamba berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir dalam pertemuan ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, memberkati, dan yang membutuhkan mujizat, nyatakan mujizat-Mu. Membutuhkan kesembuhan, nyatakan kesembuhan-Mu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan Engkau mau menolong kami. Berkati kami semua Tuhan, dan berkati pekerjaan kami selanjutnya. Dalam tangan Tuhan, kami serahkan hidup kami. Ya Tuhan, bekerja dengan cara-Mu yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang setia, yang berjanji untuk tetap menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.